Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asep Senunali, NPM 1970 6451 6033, jurusan Informatika. Di sini saya akan menjelaskan pembuatan aplikasi pembelajaran online e-learning untuk SMK 3 Perguruan Cikini. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang masalah. Pembangunan dunia pendidikan yang selalu mengalami perkembangan pesat seiring dengan laju perkembangan teknologi informasi yang sangat beraneka ragam. Diperlukan peningkatan mutu dan mekanisme pelayanan di bidang pendidikan agar lebih berdaya guna dan berhasil, sehingga sumber daya manusia atau SDM yang diciptakan dapat berpartisipasi dalam membangun dunia luar sesuai dengan kemampuannya. Pembelajaran merupakan unsur yang sangat penting dalam pendidikan Indonesia. Dalam pelajaran terdapat berbagai macam strategi dan metode yang dapat digunakan sesuai dengan kondisi yang ada. Terlaksananya strategi pembelajaran yang meliputi pengajaran, diskusi, membaca, penugasan, presentasi, dan evaluasi tergantung pada satu atau lebih tiga mode dasar komunikasi sebagai berikut. Gue Teacher 199. Satu, dialog atau komunikasi antara guru dengan siswa. B, dialog komunikasi antara siswa dengan sumber belajar. C, dialog komunikasi di antara siswa. Rumusan masalah. Melihat latar belakang masalah tersebut, serta membaca dokumentasi dan referensi seputar pembuatan, penerapan, dan pengembangan e-learning, maka dapat dirumuskan sebuah pertanyaan sebagai berikut. Bagaimana membangun aplikasi pembelajaran online e-learning untuk sekolah menengah dan sederajat? Tujuan dan manfaat. Tujuan dari penulis laporan tugas akhir ini adalah untuk membangun aplikasi pembelajaran online e-learning untuk sekolah menengah dan sederajat. Manfaat. Satu, sebagai syarat lulus mata kuliah tugas akhir. Dua, menambah fasilitas untuk guru dan siswa dan interaksi melalui internet yang berupa e-learning, di mana fasilitas tersebut meliputi pendistribusian materi, tugas, ujian, nilai, kemudian chat dan forum. Metodologi penelitian. Laporan tugas akhir ini disusun dengan menggunakan metodologi penelitian seperti gambar 1. Berikut adalah gambarnya. Di sini ada tahap persiapan, studi pustaka, tahap analisis dan desain. Lalu ada tahap implementasi, tahap evaluasi, dan tahap pembuatan laporan. Bab 2, landasan teori. Pengertian website. Website adalah suatu media publikasi elektronik yang terdiri dari halaman-halaman web atau webpage yang terhubung satu dengan yang lainnya menggunakan link yang diletakkan pada suatu teks atau image. Website ini dibuat pertama kali oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1990. Website dibangun dengan menggunakan bahasa Hypertext Markup Language atau HTML dan memanfaatkan protokol komunikasi Hypertext Transfer Protocol atau HTTP yang terletak pada application layer pada referensi layar OSI. Halaman website diakses menggunakan aplikasi yang disebut Internet Browser. Berikut adalah menunjukkan skema kerja pemrosesan file HTML sampai PHP sebagai aplikasi server. PHP Hypertext Processor merupakan salah satu dari bahasa pemrograman berbasis website. PHP bersifat server side programming atau kode PHP yang ditulis akan dieksekusi di sisi server sehingga pengunjung tidak dapat melihat source kode dari script PHP yang dibangun. Database server MySQL. MySQL merupakan salah satu DBMS atau database management system yang menggunakan struktur database relation RDBMS. Web server. Web server adalah suatu perangkat lunak yang berfungsi untuk melayani aktivitas request and reply file web. PHP MyAdmin adalah suatu aplikasi yang mempermudah dalam pembuatan database menggunakan MySQL. Ketiga, analisis dan perancangan sistem. Sistem Requirement Specification atau SRS. Untuk merancang suatu aplikasi perlu diketahui
dan diidentifikasi terlebih dahulu. Spesifikasi aplikasi yang dibuat yang disesuaikan dengan kebutuhan dari sisi user, fungsionalitas sistem yang akan dirancang, serta dukungan lingkungan yang dibutuhkan. Software Requirement Specification dari pembuatan aplikasi pembelajaran online e-learning untuk menengah dan sederajat adalah sebagai berikut. Di sini ada operasi dan ini adalah contoh gambarnya. Nah, di sini ada juga gambar-gambar operasi untuk siswanya. Lalu use case diagram berdasarkan SRS sistem e-learning. Use case diagram untuk aplikasi tersebut adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada gambar use case diagram untuk aplikasinya. Gambar tersebut menjelaskan tentang jumlah faktor sistem pada use case diagram operasi. Ada dua, yaitu admin dan guru. Setiap aktor mempunyai hak masing-masing di dalam sistem e-learning yang digambarkan menggunakan anak panah. Pemetaan tabel. Dalam analisis perancangan aplikasi pembelajaran online e-learning terciptalah tabel-tabel sebagai berikut. Ada tabel kategori, dan ini kode-kode codingannya. Lalu ada tabel profil siswa, kebutuhan hardware aplikasi pembelajaran online learning untuk sekolah menengah dan sederajat menggunakan spesifikasi rekomendasi hardware sebagai berikut. PC atau laptop, prosesor Intel Pentium 3, RAM minimal 120 MB, hard disk minimal 10 GB. Kebutuhan softwarenya yaitu aplikasi pembelajaran online untuk sekolah menengah sederajat menggunakan spesifikasi software sebagai berikut. Web server lokal XAMPP for Windows versi 1.71 yang di dalamnya sudah terdapat Apache 2.2.11, Win32, Dapper 2 Mode, SSL 2.2.11, OpenSSL 0.9.8i, PHP 5.2.9, MySQL client version 5.0.51a, terus PHP 5.20, PHP MyAdmin 3.1.3.1, browser Mozilla Firefox 3.5.3. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.